Alhamdulillahirabbil alamin, masih jualan kopi. Walaupun harga mahal gula, ya pahit ya nggak apa-apa. Yang penting manis di senyum. Betul, Bos. Assalamualaikum, Pak Deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Deh? Alhamdulillah baik. Kopi satu, Pak Deh? Kopi satu. Campur apa hitam, Mas? Yang hitam aja. Yang hitam. Yang hitam aja, Mas. Biar hitam yang penting manis ya, Mas. Ya. Sekalian amplang satu, Pak Deh. Ada amplang. Oh, amplang ada amplang. Ini Mas, amplang, Mas. Saya penuh tanda tanya, Mas. Ini amplang, terus saya dengar di TV itu ada amplang apa-apa, tapi kok di situ ada digusur, ada anak-anak apa itu, Mas? Berdarah-darah gitu, Mas, kayaknya. Ya, itu gimana, Mas? Saya ingin tahu, Mas. Ya itu Rembang, Pak Deh. Rembang. Rembang itu di Kepulauan Riau, masuk Provinsi Riau. Nah, itu memang gitu. sekarang lagi panas-panasnya itu. Oh. Dan masih belum dingin sampai dengan sekarang. Masih belum dingin. Benar. Ini tanggal berapa? Tanggal 28 ya? Tanggal 28, Mas, sekarang. Malah itu tanggal 28 itu permintaan pemerintah itu kan mau dikosongkan. Ceritanya itu di sana mau adakan yang namanya investasi, mau masuk investor gitu. Proyek strategi nasional. Nah, tapi salah satu yang kemudian pengacara itu menjelaskan tentang kronologinya ini, di Singapura itu kan kegiatan ekonomi dan segala macamnya itu meningkat. Sehingga perlu yang namanya pasokan listrik. Nggak ada listrik berarti sana, Mas? Bukan ada. Waalaikumsalam. Kopi satu ya. Sehat, Mas. Masya Allah. Tadi hujan, sini cerah ya. Alhamdulillah cerah. Tadi di sana hujannya lebat, ini masih kedinginan. Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah. Ketemu ngobrol-ngobrol, banyak Mas. juga yang beli kopinya, Pak Deh. Alhamdulillah, Mas, walaupun rasanya pahit, beliau menikmati. Alhamdulillah. Minum dulu, Pak Deh ya. Silakan, Mas. Nah, itu tadi, Mas. Benar. Gimana itu tadi, Mas? Nah, jadi ceritanya itu di Singapura, karena ekonominya semakin meningkat, penduduknya juga semakin tinggi, itu dia perlu stok listrik yang lebih tinggi dari biasanya. Itu. Jadi lagi asik bahas rempang. Rempang. Iya, Mas. Saya nggak paham itu pertamanya. Itu memang kalau kita lihat di media sosial itu kemarin itu rame. Jadi bahkan sampai memakan korban gitu. Oh, ada korban juga. Iya. Antara aparat dengan masyarakat atau warga yang tinggal di Rempang itu saling diadu gitu. Sehingga akhirnya memakan korban dari masyarakat karena mengalami tembakan dengan peluru karet gitu sebagai. Jadi memang sekarang itu lagi rame gitu bahas itu. Memang kalau kita lihat di televisi, di media sosial itu masalahnya luar biasa. Iya, Mas, saya nonton di TV sekali itu kasihan, Mas, gitu loh. Kok ini yang dorong-dorong itu yang pakai besi yang bengkok-bengkok itu, Mas. Iya. Ini kok begitu gitu loh, Mas. Jadi tadi perusahaan ya, Mas, ada. Benar, kalau bahasanya itu meningkatkan ekonomi rakyat, menambah pekerjaan, lowongan kerja dan seterusnya. Tetapi faktanya seperti itu tadi. Singapura itu membutuhkan stok listrik, tetapi dia tidak mau stok listrik itu dari energi batu bara gitu. Oh, gitu, Mas. Maunya itu yang dari tenaga surya. Sedangkan yang kemudian dari pemerintah sendiri, tepatnya itu Menteri Investasi itu Luhut Bin Sarpanjaitan, dia kan punya perusahaan tuh, supaya dapat cuan dia nggak mau kalau pembangkit listriknya itu dibuat dari di luar dari Indonesia. Dia maunya dari Indonesia itu. Gitu. Iya, memang. Jadi kalau kita lihat masalah Rempang itu ternyata itu kan kalau kita lihat secara sejarah gitu ya, bahwa Rempang itu kan wilayah yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Ada sudah, Mas. Jadi udah lama sekali gitu umur dari wilayah itu. Bahkan ada 14 desa ya kalau nggak salah di situ. Ada berapa? 16 desa. 16 desa tua. Dan itu sudah sejak sebelum kemerdekaan sudah ada gitu. Nah, sekarang itu mau masyarakatnya itu mau diusir
digusur gitu, maksudnya direlokasi kalau istilah orang kerennya gitu katanya gitu. Nggak paham mas kalau bahasa seperti itu mas. Ya, Atau digusur lah. Kalau digusur itu Ah. mungkin. Alasannya kenapa? Kalau kita melihat ternyata alasannya itu ya tadi gara-gara bahwa masyarakat yang di Rempang itu tidak memiliki surat hak kepemilikan. Sehingga sertifikat lah. ya atau istilahnya itu kalau istilahnya sertifikat atau ya, sertifikat gitu lahan itu. Nah, akhirnya itu diambil oleh negara mau dikelola dan diberikan kepada tadi investor asing tadi itu atau orang asingnya. Salah satunya tadi kata Masnya ini tadi ya Cina itu gitu. Cina. Ya, di mana di sana mau dijadikan eco city gitu ya. Ada Rempang Eco City. Rempang Eco City, ada apa tuh? Ada wisata ya. Wisata. Terus ada Pabrik kaca. pabrik energi atau apa itu kaca, terus ada lagi jasa dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang mau dibuat gitu di wilayah itu gitu. Dan sebenarnya itu ya sangat merugikan gitu kalau pandangan saya itu, pendapat saya itu gitu. Buat siapa ya? Buat masyarakat Rempang sendiri gitu. Masyarakat. Kan kasihan ini. Ibu-ibu menjerit mau mempertahankan. Bahkan Iya, ada itu Mas. di spanduk itu sampai saya rela mati gitu daripada tanah kami itu diambil, lebih baik mati gitu membelanya gitu. Itu kan luar biasa itu. Ya. Nah, tadi seperti Mas. itu tadi kan. Jadi perusahaannya Luhut bin Sarpanjaitan sama perusahaannya Erick Thohir yang abangnya yang pegang itu Boy Thohir, itu dua perusahaan ini tidak bisa membuat panel surya, sehingga tadi minta bantuan dari luar, dari PKC kan, Partai Komunis Cina, pabriknya. Berarti bukan orang Indonesia yang mau bikin pabrik di situ. Memang Bukan. bukan Xinyi ini salah satu perusahaan pembuat kaca gitu, yang dikatakan bahwa ini katanya terbesar akan membuat sebuah pabrik kaca terbesar di nomor 2 di dunia, kan seperti itu isunya. Padahal setelah dicek di Cina ternyata enggak sampai nomor 7 sekalipun, enggak sampai gitu. Bahkan perusahaan ini membuat juga surat izin di Gresik sampai sekarang enggak gerak, mangkrak seperti itu. Iya. Artinya bagaimana bisa menimbulkan kepercayaan ke publik. Tetapi yang lebih parah itu di sininya, bahwasannya memang penduduk Rempang itu mau dikosongkan, diusir gitu. Intinya di situ ya pokoknya masyarakatnya itu yang jumlahnya hampir berapa ribu jiwa itu ya. 7.000 lebih. 7.000 jiwa lebih itu intinya mereka harus meninggalkan wilayah itu dan nanti akan dibangun gitu. Dan ini ya kalau kita melihat ternyata dari sisi letak geografisnya itu ternyata Rempang ini adalah tempat yang sangat luar biasa sebenarnya. Oh seperti itu yang Iya, kalau kita melihat letak geografis Rempang ini adalah dia ada 3 wilayah. Yang pertama itu adalah Batam, terus yang kedua Rempang, lalu yang ketiga itu Galang. Nah, Rempang ini berada di paling dekat titiknya itu dengan Selat Malaka gitu. Jadi kalau kita lihat di peta itu ternyata Selat Malaka itu adalah alurnya, jadi jalur perekonomian yang sangat strategis. Bagi siapa? Ya tadi, bagi kata Masnya tadi itu, perusahaan-perusahaan ya yang Cina tadi itu yang bekerja sama dengan perusahaan Indonesia tadi yang miliknya Luhut Sarpanjaitan, terus Erick Thohir kakaknya itu gitu. Nah, dan di situ kalau seandainya mereka itu menguasai itu, maka jalur perekonomiannya akan lancar, bahan baku bisa disuplai gitu, terus mereka menjual barangnya itu akan lebih mudah gitu. Jadi memang strategis sekali gitu. Makanya mereka ngotot, pokoknya gimana caranya masyarakat Rempang itu harus dikosongkan gitu. Nah terus begini mas, kan itu ya kasihan sudah berpuluh-puluh tahun di situ ya mas ya. Kalau dihitung itu sekitar 270 tahunan. 270 Nah, tahun. ya. Karena mereka ada di situ tahun 1834-an sekitar Iya. itu. Yang jadi pertanyaan saya gini mas, itu kan masuk Indonesia, Iya, Masuk. masuk Indonesia kan? Masuk dia. karena dia masuk ke Kepulauan Nah, Riau. iya, itu kan rakyatnya juga. Iya. Kok tega-teganya itu mas? Nah, benar. Bahkan kan kalau kita melihat di media mainstream itu kan ada nenek-nenek. Iya. Nenek-nenek itu dia usianya tua, dia ngomong gini, kita itu di sini sudah mengakar, kemudian ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia. Kita pernah dijajah oleh Belanda, kita pernah dijajah oleh Jepang, kita merasakan itu. Kita kemudian berjuang untuk untuk melawan penjajah.
Sekarang yang lebih menyakitkan itu kita dijajah oleh Iya. bangsa sendiri. Ya itu. Mengerikan. Jadi kalau kita lihat ya bahwa kita ini kan setiap Agustusan itu selalu memperingati kemerdekaan gitu. Ya memang kalau secara fisik mungkin tidak ada lagi penjajahan gitu, tapi secara non fisik itu ternyata terjadi. Bahkan yang menjajah itu kalau dulu yang menjelajah kita itu adalah Belanda gitu atau yang Jepang. Tapi kalau sekarang itu yang menjajah kita itu bukan hanya sekedar Belanda gitu, bukan sekedar Jepang, tapi Cina yang berkolaborasi dengan rakyat sendiri gitu untuk menjajah rakyatnya sendiri, menjolimi warganya sendiri. Yang kita tahu bahwa negara kita ini kan negara hukum ya, Hukum katanya. negara hukum katanya. Dan kalau kita melihat dalam undang-undang itu bahwa seluruh kekayaan alam itu seharusnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Iya itu Mas, saya pernah dengar waktu Ya. saya kecil itu Undang-Undang pasal Ya. 33 kalau nggak salah tentang perekonomian begitu Mas. Iya. Nah, pertanahan. Nah, Masih ingat itu itu kan Mas. sudah masyhur gitu. Tapi ternyata faktanya justru bukan kekayaan alam yang ada itu bukan dikelola oleh negara, tapi justru malah dikelola oleh asing dan juga berkolaborasi dengan oligarki yang ada di negeri ini sendiri gitu. Bahkan kalau kita melihat kasus Rempang tadi itu pemerintah itu sudah melanggar undang-undang agraria gitu. Dengan memberikan hak kepada investor asing untuk mengelola luasan lahan yang berapa hampir 7.000 hektar ya. 7.000 hektar lebih itu justru sebenarnya faktanya 17.000 ya. Nah, 17.000 hektar itu justru melanggar undang-undang gitu. Dibikin sendiri. Iya, mereka yang buat undang-undangnya, terus sekarang mereka juga yang melanggar undang-undangnya gitu. Lalu ya gimana akhirnya ya kezoliman yang terjadi kepada rakyat sendiri gitu. Ya itulah Allah, ya Rabbi. kondisinya sudah sebanyak itu gitu kondisi yang ada sekarang. Iya Mas. Saya kasihan ya Mas. Saya ini walaupun ada di Indonesia jauh dari Rempang tadi gitu kan. Sama-sama warga gitu tuh Mas. Kok digituan andai kan jatuh kepada kami di sini gitu kayak Iya, apa. iya. Wah. Jadi rasa iba ini terhadap mereka tuh nggak bisa gitu ya Iya. Mas. Gimana ya Mas? Iya. Nah, itu bagaimana Mas supaya itu nggak terjadi itu gimana Mas? Biar nggak terjadi terus begitu-begitu itu Mas. Menurut emas-emasnya ini. Iya. Jadi kita harus ketahui dulu pokok permasalahannya apa gitu. Karena bahasanya sekarang itu kan kita menerapkan sistem demokrasi. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Iya, itu benar itu Mas. Ah, Saya kemarin mau dapat Mas, tapi saya mikir. benar. Nah, itu gimana Mas? Tetapi sudah beralih kepada sistem korporatokrasi seperti itu. Apalagi itu Mas? Korporatokrasi itu adalah perpaduan jahat antara penguasa jahat dengan pengusaha gitu. Pengusaha yang tamak gitu. Nah, akhirnya kita bisa melihat sekarang ini bagaimana kemudian pengusaha yang sebenarnya membuat hukum bergerak bermain lah istilahnya. Kalau papan catur itu yang memainkan penguasa, memainkan aparat, memainkan hukum itu adalah pengusaha gitu. Bahkan ketua MPR itu mengatakan bahwa untuk menguasai satu partai politik hanya perlu dana sebesar 1 triliun rupiah. Iya. Aduh, Ya, jadi memang ya gitulah kondisi negeri kita sekarang itu memang kayak gitu. ya Allah ya Rabbi. Dimana bahkan kalau kita melihat kasus tadi itu, misalnya kasus Rempang itu, Iya Mas. Komnas HAM itu merilis gitu bahwa hampir 800 lebih pengaduan masalah Rempang itu, bahwa apa yang terjadi itu adalah pelanggaran HAM gitu. Ya, itu bukti. Dan juga kalau kita melihat data ya bahwa Indonesia ini kan negeri yang luas sekali gitu. Benar Mas. Lahannya, hutannya itu luas sekali. Ternyata Walhi itu pernah mengeluarkan data juga bahwa hampir 94% gitu lahan sekarang itu dikuasai oleh para investor asing maupun investor dalam negeri atau oligarki itu sendiri gitu. Jadi yang menikmati kekayaan alam sekarang itu ya bukan rakyat yang ada tinggal di Indonesia ini, tapi justru faktanya itu adalah justru para korporasi-korporasi itu tadi, ya sesuai kata Masnya tadi bahwa ya sekarang itu yang berkuasa itu adalah penguasa sekaligus
pengusaha gitu. Jadi kalau dia berkuasa itu ya untuk menjalankan usahanya, gimana biar usahanya itu bisa lancar tanpa hambatan dan sebagainya. Dagang di negara gitu tuh. Iya, makanya Ada yang menyaingi saya jualan kopi di sini. Negara juga jualan. gitu. Ya Allah. Ya, makanya akhirnya apa? Ya banyak kasus yang terjadi itu akibat dari sistem yang berlaku sekarang di negara kita itu akhirnya muncul berbagai persoalan tentang masalah agraria atau masalah perlahanan ini tadi itu ya. Bayangkan kalau kita melihat itu ternyata kasus lahan perebutan lahan atau antara masyarakat dengan warga antara masyarakat dengan perusahaan asing atau oligarki itu banyak sekali. Kemarin kan di sini katanya kan sempat kejadian itu. Iya kan? Iya, Mas. Iya, Di mana ada itu, Mas. sebuah perusahaan itu diserang sama warga, dihancurkan gitu. Bahkan banyak yang terjadi, bahkan ada di daerah wilayah timur itu juga sama, sampai mengalami ada korban itu sampai 2 orang yang dilarikan ke rumah sakit karena kena peluru karet. Ya, jadi masyarakat itu diadu dengan aparat itu untuk membela perusahaan asing tadi itu. Jadi kondisinya itu luar biasa seperti itu ya karena sistemnya itu tadi gitu. Kata Mas tadi itu beralih dari sistem korporasi. Korporatokrasi Korporati. korporat Gitulah susah nyebutnya itu. Apa Mas tadi Mas? Merampok sama pemimpin. Ya, jadi pengusaha bekerja sama dengan pengusaha. Tapi kalau dulu bekerja sama, kalau sekarang itu nggak bekerja sama lagi. Penguasanya itu sekaligus jadi pengusahanya gitu. Kalau diibaratkan itu ya berzina seperti itu. Pokoknya jadi kondisinya seperti itu. Itulah akhirnya ya banyak masalah yang timbul. Kezoliman terhadap masyarakat Rempang itu juga terjadi. Itu betul-betul zolim itu. Ya, di mana orang Rempang itu kakek buyut mereka dulu memperjuangkan negara ini dalam melawan penjajah. Sekarang tidak diakui bahwa mereka tidak memiliki surat-surat lahan, kepemilikan lahan, dan mau digusur lagi, mau diusir lagi dari tempat itu. Itu kan zolimnya luar biasa. Perjuangan iya, itu ya. kakek buyut mereka itu pejuang dulu, yang membela negara ini sehingga negara ini itu bisa merdeka gitu. Nah itu kejadiannya seperti itu. Jadi zolim banget gitu. Coba kita bayangkan kan, kalau perkataan dari Pak Jokowi sendiri tahun 2019 itu dia pernah ngomong gitu. Kalau saya terpilih jadi presiden, maksudnya dia ini adalah sebagai seorang presiden sekaligus calon presiden. Iya. Karena 2014 sampai 2019 itu dia presidennya. Iya. Gitu. Dia kampanye di sana. Kalau saya terpilih jadi presiden, 3 bulan sertifikat keluar. Itu yang dijanjikan kepada masyarakat Rempang. Terpilihlah, suara terbanyak di sana. Setelah kemudian apa yang dibalas air susu dari masyarakat Rempang tadi? Dibalas dengan tadi air keras. Air keras. Jadi Pak Jokowi itu kemudian mengatakan saya sudah menghubungi Kapolri untuk kemudian menyelesaikan masalah itu. Kemudian masalah itu hanyalah masalah komunikasi saja. Berarti Pak Jokowi tidak tahu akan masalahnya. Masa yang seperti itu saya yang turun tangan, berarti dia mau menutup diri. Kemudian dia mengatakan siapa yang tidak bisa mengawal investasi ini maka akan dipecat. Wah, berarti harus kan? Harus terlaksana. Kemudian Muldoko mengatakan, itu staf kepala kepresidenan mengatakan bahwa masyarakat Rempang harus menyerahkan tanahnya. Belum lagi kemudian Mahfud MD mengatakan itu bukan penggusuran tapi pengosongan, gitu kan, jahat itu. Ya, kemudian Menteri ATR juga mengatakan bahwasanya mereka tidak punya sertifikat. Zalim sekali. Jadi memang sekarang itu dipaksa kan gitu. Kondisinya memang pemerintah atau rezim sekarang itu memaksakan sekali bahwa bagaimana investasi yang dilakukan oleh Cina itu harus goal. Apapun kondisinya, ya mau memakan korban ataupun apa itu harus goal. Intinya seperti itu. Ya karena maklum lah, kita ini kan masuk masa-masa mau politik gitu, masa-masa politik gitu. Maka otomatis kalau mau menjadi pemimpin itu kan membutuhkan dana yang begitu besar. Maka perlu suntikan dana, maka ya harus mencari orang yang mau menyuntikkan dana itu. Money politiknya kondisinya seperti itu. Berarti itu tadi yang di belakang itu tadi yang benar. Makanya kita harus kemudian memahami bersama bahwa yang terjadi di Rempang itu adalah perampasan tanah hak milik rakyat menggunakan tangan negara untuk diserahkan kepada investor.
jahat gitu, investor jahat. Ya, jadi maka kalau kita lihat memang seharusnya pemerintah itu dia harus mengayomi rakyat sebenarnya. Ya sebenarnya tugasnya. seperti Gitu. itulah Mas. Ya, karena tugas seorang pemimpin itu kan harusnya mengurusi urusan rakyatnya, bukan malah mengurusi urusan Iya. investor gitu. Maka seharusnya dia lebih peduli kepada masyarakat Rempang yang sudah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun tinggal di sana daripada peduli kepada investor. Seharusnya kan Yang seperti baru. itu. Yang Tinggi mungkin itu baru baru. kenal atau mungkin baru berapa tahun atau berapa. Ya. Nggak ada ikut andil sama Dan sekali tidak dalam ada ikut kemerdekaan. andil dalam kemerdekaan itu. Seharusnya ya pemerintah harus mengayomi itu. Dan apa susahnya gitu kalau mau menerbitkan surat hak kepemilikan lahan itu sangat mudah gitu bagi pemerintah itu sebenarnya. Tapi kan ini dicari-cari alasannya supaya itu tadi goal gitu loh, supaya bisa berhasil gitu untuk mengosongkan wilayah itu supaya bisa dibangun Eco City tadi itu, Rempang itu. Nah, ini yang terjadi sekarang itu. Maka memang kondisinya ya kita sebagai rakyat Indonesia ya juga harus peduli gitu terhadap Iya, saudara Mas. kita yang di Rempang Iya, itu. Mas. Bukan malah kita diam saja, Diam saja. ya, melihat kondisi mereka. Saya jualan kopi gini Mas, dengar Benar. adunya sampean ini merasa gimana gitu. Nah, Seperti itu gitu. Iya. Nah begini Mas. Betapa menderitanya saudara-saudara di sana itu. Kira-kira itu terus menerus akan lari ke ya. pulau-pulau yang lain atau gimana Mas? Iya. Ya, jadi selama sistem kita itu masih menggunakan sistem korporatokrasi itu, perkawinan jahat antara penguasa dengan pengusaha, selama itu juga setiap musim pemilu ataupun yang lain kita akan melihat sengketa lahan antara warga dengan perusahaan yang kemudian menjadi ujung tombak dari perusahaan itu adalah aparat, seolah seperti itu. Selama itu juga kita lihat di Lampung misalnya bagaimana kepala warga diinjak oleh polisi. Iya. Dan seterusnya. Itu akan selalu terjadi seperti itu. Karena watak asli dari korporatokrasi itu adalah ketamakan dan keserakahan tadi. Dia tidak pernah merasa puas untuk kemudian mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya seperti itu. Iya. Akhirnya menjadi lingkaran setan tadi. Dan memang ditambah lagi dengan regulasi yang sudah diterapkan di negeri kita ini, maka itu membuka ya gerbang besar bagi investor asing itu untuk masuk ke negara kita. Kita bisa melihat bagaimana undang-undang sumber daya alam misalnya atau undang-undang agraria misalnya, ditambah lagi omnibus law dan sebagainya itu. Nah, itu justru membuka lebih besar bagi investor asing gitu untuk apa? Untuk berinvestasi di negeri kita. Padahal justru investor asing itu ketika masuk dalam negeri kita itu sebenarnya tidak memberikan ya dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat gitu. Gak untung Iya. masyarakatnya Mas. Iya. Nggak untung. Buntung gusur tadi. Ya. Sudahlah dia digusur, disuruh mengosongkan tempat, suruh tinggal tempat tetangganya dulu. Maksudnya bukan di desa Rempang itu gitu. Bahkan wacananya itu kan mau diganti kan di Rempang itu dipindah, direlokasi terus diganti dengan pembangunan rumah gitu. Tapi ternyata sampai sekarang itu nggak berjalan gitu. Bahkan Baru mulai dibuat lahannya. satu pun bangunannya itu belum ada gitu. Bahkan kemarin tanggal 28 itu diminta masyarakat itu sudah mengosongkan. Sementara janji pemerintah yang ada bangunannya itu ternyata belum ada. Terus mau tinggal di mana gitu masyarakat itu. Makanya sekarang itu dengan sistem yang sekarang itu, kondisi sekarang itu nggak bakalan selesai itu persoalan. Pasti akan muncul lagi persoalan-persoalan yang baru. Tidak hanya kasus Rempang, bisa jadi ya di berbagai wilayah yang dia ada perusahaan-perusahaan asing, itu pasti akan muncul lagi persoalan-persoalan baru terkait kasus agraria atau kasus lahan itu. Ya gitu. Makanya ya gitu kondisinya seperti itu. Keterlaluan sekali berarti ya Mas ya. Kalau saya nih orang awam Mas, kalau mendengarkan apa yang sampaikan kok keterlaluan sekali penguasa itu. Zolim itu namanya. Jolim Mas. Jadi- Terus gini Mas. Kalau itu terus terjadi sampai ya berharap sih jangan gitu kan. Tapi kalau saya nangkap dari bahasa sampean ini tadi, kayaknya nggak selesai-selesai masalah itu akan muncul terus. Nambah lagi. Ya. Ada nggak Mas istilahnya biar itu apa ya? Biar, Solusi gitu. iya apa solusi? Solusi Mas. Solusi. Iya mungkin seperti itu. Biar nggak seperti itu gitu loh Mas. Biar kita ini bisa
damai, terus kita nih bisa ya harga gula jangan tinggi lah, pahit itu rasanya ini. Nah itu kira-kira ada nggak mas seperti itu tuh mas? Iya. Jadi untuk solusi masyarakat Rempang sendiri, karena masyarakat Rempang ini memang memiliki hak tanah itu, meskipun dia tidak memiliki sertifikat. Sertifikat itu adalah bukti bahwa kelalaian negara dalam mengayomi masyarakatnya, kan seperti itu. Alhamdulillah masyarakat Rempang itu tetap bertahan dengan segala bersabar dengan segala macam intimidasi dan seterusnya itu. Tapi kita sebagai ya tadi seorang muslim gitu, melihat kemungkaran ini kita nggak boleh diam gitu. Kita harus terus menyuarakan gitu. Menyuarakan ini karena kita melihat bahwasannya yang kemudian condong kepada investor ini atau yang bicara tentang uang-uang itu sendiri, dia berusaha untuk untuk menguasai opini masyarakat gitu. Bahwasannya apa yang mereka lakukan, perampasan tanah yang mereka lakukan secara zolim itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, padahal faktanya adalah itu adalah sebuah kezoliman yang luar biasa yang tentu akan karena sebagian penguasanya juga muslim ya kan, Iya. akan Jokowi CS bersama orang-orang yang kemudian ikut serta dalam perampasan tanah itu akan menanggung azab yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bayangkan hadis Rasul itu yang mengatakan bahwa sejengkal tanah yang diambil tanpa hak itu nanti di hari kiamat akan ditimpakan 7 lapis bumi kepada orang yang mengambil tanpa hak itu. Mateh. Itu Jadi satu kalau- jengkal. Satu jengkal itu mas. Itu 17.000 hektar. Nggak kelihatan rambut. Masya Allah. Jadi kalau Aduh. kita melihat sekarang itu memang pertama ya kita harus melihat bahwa dengan kacamata apa kita mau menyelesaikan persoalan Rempang Ya itu mas. Saya Kalau ingin tanya kita seperti itu mas. menggunakan kacamata sistem sekarang yang diterapkan oleh rezim sekarang itu, maka saya yakin bahwa tidak akan pernah selesai, justru akan menimbulkan masalah-masalah yang baru gitu. Karena faktanya sudah ada gitu. Di berbagai wilayah di negeri kita ini banyak sekali masalah itu karena sistem yang diterapkan oleh rezim sekarang itu. Maka kita sebagai seorang muslim itu ya harus kembali kepada dengan kacamata Islam lah kita memandang solusinya apa gitu. Ada mas. Kalau Islam Ya. bisa Oh, begitu. jelas ada gitu. Karena apa? Yang menciptakan manusia ini kan Allah gitu kan. Iya pasti mas. Kalau Allah menciptakan manusia, nggak mungkin kan dia biarkan begitu saja gitu. Pasti dia menciptakan juga seperangkat aturan supaya manusia itu benar. Iya kan? Iya. Nah, makanya kalau kita melihat ternyata di dalam Islam itu ada solusinya gitu. Islam itu ya agama yang sempurna dengan seperangkat aturan yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Bagaimana caranya? Kita melihat misalnya kasus Rempang tadi itu Iya. masalah lahan gitu. Ternyata Islam punya solusi. Islam itu justru mengayomi dan memberikan lahan kepada masyarakat ketika masyarakat itu mau mengelolanya. Ya. Gitu ya mas. Iya. Dan kalau kita lihat di Rempang itu kan itu selalu di tempat ditinggali gitu, nggak disia-siakan itu lahan. Maka dalam pandangan Islam itu menjadi hak milik mereka. Nggak perlu status sertifikat gitu, nggak perlu. Udah karena sudah dikelola, udah itu milik mereka. Gitu. Dan negara dan Islam itu dalam Islam itu dia akan selalu menjaga tanah itu jangan sampai dirampas oleh apalagi oleh pihak investor asing tadi itu akan dijaga oleh negara itu. Kalau ada investor asing yang berani, maka negara yang menjadi tameng duluan di depan bahwa ini adalah milik rakyatnya dan tidak boleh. Gitu dalam Islam tuh. Bukan kayak sekarang, justru negara itu menjual rakyatnya demi investor gitu. Nah, ini maka Islam itu solusinya luar biasa gitu. Dan kan zaman Rasulullah itu sudah dilakukan seperti itu. Tanah diberikan, dikelola, ketika ada yang tidak mengelola maka negara menariknya kembali dan dalam jangka waktu, ada jangka waktunya berapa tahun gitu kan. 3 tahun. Selama 3 tahunan itu kalau tidak dikelola maka ditarik oleh negara, diberikan kepada orang yang mau mengelolanya gitu. Iya mas. Bagus Nah, itu jadi mas. seperti itulah Islam. Makanya kalau Islam itu diterapkan di tengah kehidupan kita sebagai seorang muslim kan kita pasti yakin gitu. Maka janji Allah itu luar biasa itu. Ada janji Allah. Allah mengatakan ya, barang siapa yang beriman dan bertakwa, artinya barang siapa yang mau menerapkan Islam itu secara totalitas gitu, maka kan diberikan keberkahan dari langit dan diturunkan keberkahan dari langit dan dari bumi gitu. Ayo mas pakai Islam aja mas. Jadi Gimana mas? gitu. Bagus Islam itu mas.
Ya itulah gitu. Cuman sekarang masalahnya ada nggak yang mau pakai apa? Islam itu, mau apa Nah. enggak gitu. Pertanyaan masih Mas. Iya, mau apa enggak Mau gitu. apa enggak? Mau apa Kalau enggak? ada Kalau Pak De mau apa enggak gitu. Saya walaupun maaf ya Mas, anak Islam ya taunya Islam Mas, tapi nggak tahu kalau apa tuh di dalam Islam tuh ada seperti itu. Ada aturan Islam itu tentang agraria juga ada. Ya. Berarti ini saya ini termasuk Islamnya. Benar. Jadi gini, kalau sekarang itu dikatakan semboyannya NKRI harga mati, Iya, iya yang Mas, ada itu Mas. adalah NKRI mati harga, ya kan? Mati harga. Sekarang itu yang dielulukan bahwasannya rakyat itu berdaulat, faktanya adalah investor lah yang berdaulat di negeri ini. Rakyat diperlukan hanya pada saat pemilihan suara. Iya. Ketika sudah selesai suaranya dipilih, rakyat ditendang, digusur dan dikosongkan. Makanya di dalam Islam itu negara itu sebenarnya tidak anti terhadap investasi sebenarnya dalam Islam itu. Tapi investasinya yang seperti apa dulu gitu. Kalau investasinya yang justru menjolimi rakyat, merugikan rakyat, tidak untuk kesejahteraan rakyat, maka dalam Islam itu ditolak. Tapi kalau investasinya itu baik untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk keamanan, ketentraman, maka ya itu dibolehkan monggo gitu. Tapi faktanya kan dalam sistem sekarang itu nggak ada yang namanya investasi yang untuk kesejahteraan rakyat. Justru apa? Investasi itu justru untuk kesengsaraan rakyat dan rakyat itu menjadi Menguntungkan orang zolim. itu, Iya. ya, Mas. Nah, karena memang namanya tabiatnya sistem buatan manusia itu pasti syarat akan kepentingan. Iya kan? Berarti itu manusia ya. Iya. Jadi ada cerita itu. Makanya. Kisah itu ketika Khalifah Umar bin Khattab itu menjadi khalifah di Madinah kan. Iya Mas, iya Mas. Salah satu gubernurnya yang namanya Amr bin Al-As itu ingin mendirikan sebuah masjid. Oh, ini masjid. Oh, Itu di Mesir ya. itu? Masjid ini tempat ibadah ya kan, bukan investor, sesuatu yang untuk mengagungkan Allah. iya Mas. Ternyata salah satu lahannya itu atau tanahnya itu kena kepada milik orang Yahudi. Yahudi kan? Iya Mas, iya Mas. Iya. Bukan orang Muslim, orang Yahudi. Gitu. Ingin dibeli oleh Amr bin Al-As dan seterusnya itu dia nggak mau. Dia nggak mau. Singkat cerita, rumah orang Yahudi itu digusur oleh Amr bin Al-As itu. Lahannya mau diambil seperti dengan ganti rugi. Tentunya dengan ganti rugi. Tetapi kan orang Yahudinya itu nggak ridho. Ngadu dia. Ngadu dia. Dia datang ke Ngadunya ke pemerintah. Umar bin Al-Khattab itu tadi. Orang Ketika kemudian non-Muslim ketemu itu. Umar, Ah, ketika kemudian ketemu Umar itu bukannya Umar turun kepada Amr bin Al-As, tetapi malah dikasih tulang. Tulangnya itu digaris. Ya. Disilang. Suruh ambil tulang, setelah itu diambillah tulang itu digaris. Jadi orang Yahudi itu bingung, kenapa kok dikasih tulang gitu, kok kayak ngenyek. iya, Tapi Mas. ternyata setelah diberikan kepada Amr bin Al-As, Ngerti dia. iya, tangan Amr bin Al-As itu bergetar. Gitu, Iya. bergetar. Karena tadi Amr bin Al-As namanya sahabat Rasul, dia memiliki ketakwaan. Ada kekeliruan yang kemudian bisa diberikan pelurusan dengan iman itu cepat mereka itu gitu. Singkat cerita, bangunan yang sudah hampir jadi itu disuruh gagalkan. Tanah orang Yahudi itu disuruh kembalikan, dan rumah yang sudah dirombak itu suruh bangun kembali. Iya. Gitu. Padahal dia udah jadi itu. Padahal mau jadi, mau rampung gitu kan. Bukan seperti Rempang Eco City yang kemudian proyeknya sampai 2040. Itu kan. Iya, iya. Nah, bukan seperti itu. Nah, ini sudah mau jadi gitu. Ya Nah, begitulah kalau cepat. dalam Islam itu kan tugas seorang pemimpin itu adalah riayah su'unil ummah gitu. Jadi tugas seorang pemimpin itu adalah mengurusi urusan rakyat, mengurusi urusan umatnya, bagaimana umatnya itu aman, tentram, sejahtera dan tidak dizolimi gitu. Itulah tugas seorang pemimpin dalam Islam itu. Nah, kita rindu gitu akan sosok pemimpin yang seperti ini, dan tidak hanya itu gitu. Selain dia mengurusi urusan umat, dan dia mengurusnya itu dengan sistem yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Bukan dari itu, sumber Mas. buatan manusia itu sendiri. Iya. Gitu. Nah, maka sistem buatan Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang itu. Kasus Rempang, agraria yang lain, semuanya itu kalau dikembalikan kepada aturan Allah itu
pasti beres, pasti selesai. Bahkan harga kopi gula yang mahal pun selesai. Nah, oke mungkin itu Pak De. Aduh, Iya, Mas. ini saya Ya, sudah tapi ditunggu. sebelumnya saya minta maaf ya. Waduh. Saya terima kasih ya Mas. Ya, makasih Pak De ya. Berapa, Berapa Pak De? ini? Dan saya Kopinya berapa? tenang aja karena tadi saya nggak tahu apa-apa walaupun saya orang Islam Mas. Waduh. Tapi sampean kasihkan seperti itu betapa luar biasanya seperti Wah, itu. aduh. Ya sudah Mas, itu Ya, tak berapa, Pak De? ikhlaskan saja Udah. Mas. Berapa ini? Sudah Mas, gak usah. Oke, Mas. makasih Pak De. Ya, sama-sama. Semoga Amin, amin. berkah Amin, amin, warung amin. warungnya. Mas, sampai ketemu lagi yuk. Assalamualaikum.